Minggu dini hari tepatnya pukul 00:30, Polda Metro Jaya mengumumkan tersangka Rizik Syihab resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sebelumnya Rizik Syihab diperiksa selama 10 jam lewat 30 menit dan ditanyakan 84 pertanyaan. Tersangka Rizik Syihab resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11.30 sampai 22.00 pada Sabtu 12 Desember. Rizik keluar dari Polda Metro Jaya pukul 00.30 dengan tangan diborgol dan dijemput mobil tahanan, kemudian dibawa ke rutan Polda Metro Jaya untuk ditahan selama 20 hari ke depan. Kepala Divisi Humas Polri Argo Yuwono mengatakan, Rizik diberikan 84 pertanyaan, termasuk pertanyaan seputar FPI. Rizik terancam hukuman penjara di atas 5 tahun dengan sangkaan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 perihal karantina kesehatan, pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum, dan pasal 216 KUHP karena tidak menuruti perintah atau permintaan aparat. Terkait hasil pemeriksaan dan detail sangkaan, Polda Metro Jaya mengatakan akan dijelaskan di pengadilan. Sebelum menjalani pemeriksaan, Rizik sudah dicek kesehatannya mulai dari pemeriksaan swab antigen COVID-19 yang hasilnya negatif, cek tensi, dan gula darah yang hasilnya dalam kondisi sehat. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Pasca ditahannya Ketua FPI Rizik Syihab dalam kasus kerumunan massa di Petamburan beberapa waktu lalu, tim kuasa hukum Rizik Syihab menilai hal ini merupakan dekriminalisasi hukum. Padahal Rizik Syihab sudah menaati proses hukum yang berlaku. Rencananya tim kuasa hukum Rizik Syihab akan melakukan upaya pra-peradilan terkait proses penahanan dan penetapan tersangka Rizik Syihab dalam kasus kerumunan massa di Petamburan beberapa waktu lalu. Habib Rizik di sini sudah membuktikan ketaatan hukumnya. Beliau datang, sanksi diterima, denda dibayar, meskipun beliau bukan panitia, gitu kan. Kalau itu kita ada rencana untuk pra-peradilan terkait proses penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka. Dan tapi itu teknis. Kita juga menghormati pihak kepolisian. Tadi pihak Habib Rizik juga mengatakan berterima kasih lagi-lagi, kebesaran hati beliau luar biasa. Mendapat perlakuan seperti itu, tapi tetap bersyukur dan berterima kasih kepada pihak kepolisian atas perlakuan baiknya. Ladies and gentlemen, please welcome Edi Pratamba Remix. Pentas musik ini diselenggarakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmat Edi Susilo, di lapangan Tegal Selatan pada Rabu malam. Gelaran musik ini untuk memeriahkan acara khitanan dan pernikahan keluarga Wasmat. Penyelenggara berdalih telah mendapatkan izin dari pemerintah Kota Tegal. Bahkan pengajuan izin telah dilakukan pada 1 September lalu sebelum adanya peningkatan jumlah sebaran COVID-19.
Sementara itu Pemkot Tegal dan kepolisian setempat menyebut izin awal yang diajukan penyelenggara adalah pernikahan dan khitanan dengan hiburan organ tunggal. Namun pada pelaksanaannya penyelenggara justru menggelar pentas musik di lapangan yang mengundang banyak kerumunan warga. Dari video yang beredar di media sosial, tampak kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 Bambang Haryo Soekartono dan Taufik Kulbar tengah digelar di sebuah ruangan tertutup dan dihadiri ratusan warga. Para penyanyi dan calon bupati yang diusung Partai Gerindra, Golkar, P3, Demokrat, dan PKS ini melepaskan maskernya saat bernyanyi di atas panggung. Bahkan paslon juga menyempatkan diri untuk berjoget di tengah-tengah kerumunan warga yang juga dihadiri oleh beberapa anak-anak di bawah umur. Menurut PJS Kapolsek Wonoayu AKP Sumono, kegiatan kampanye dengan menggelar panggung hiburan yang tengah viral ini diketahui tidak memiliki izin. Dirinya juga menyayangkan bahwa paslon tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi. Sebuah orkes dangdut yang dihadiri ratusan warga di lapangan Singkil, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, digelar di tengah pandemi COVID-19. Selain tidak menerapkan physical distancing, mengisi acara dan pengunjung berkerumun tanpa memakai masker. Video pelanggaran protokol kesehatan ini viral dan mengundang kritik. Satgas COVID Kabupaten Tuban mengatakan akan memanggil panitia penyelenggara yang dianggap telah melanggar protokol kesehatan. Konser yang digelar calon bupati dan wakil bupati Pohuwato Gorontalo awal September ini sempat viral di media sosial. Selain tak mematuhi protokol COVID-19, konser yang mengundang ribuan orang ini dikhawatirkan jadi klaster penyebaran COVID-19. Apa yang terjadi di Gorontalo inilah yang menjadi kekhawatiran ke depan saat Komisi Pemilihan Umum lewat peraturan KPU atau PKPU mengizinkan kampanye pilkada lewat konser musik. Apalagi jika konser menghadirkan artis terkenal. Dia bisa menjadi penarik minat, apalagi kalau yang berkonser itu artis terkenal, masyarakat awam untuk datang berbondong-bondong. Para calon kepala daerah di sejumlah wilayah sudah mendaftarkan diri ke KPU. Sayangnya tidak sedikit dari pasangan calon datang mendaftar dengan massa yang abaikan protokol kesehatan. Meski pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi, Ramlan Nurmatias Syahrizal mengimbau pendukungnya agar tetap tertib, kerumunan massa tak bisa dihindari. Tanpa menjaga jarak, mereka meneriakan dukungan di kawasan Taman Jam Gadang di pusat kota Bukit Tinggi. Di Ponorogo, Jawa Timur, arak-arakan digelar pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Ipong Muhlisoni dan Bambang Triwahodo mendaftar ke kantor KPUD Ponorogo. Mengesampingkan protokol kesehatan, simpatisan bahkan menggelar pentas kesenian di depan kantor KPUD Ponorogo. Ke KPU untuk maju dalam Pilwalkot Solo 2020, Gibran dan Teguh memilih untuk menaiki sepeda saat mendaftar ke KPU, diantar oleh iring-iringan massa pendukung. Sejumlah berkas pencalonan dan dokumen persyaratan calon dari 8 partai pendukung kepada Ketua DPC PD Perjuangan, FX Hadi Rudiatmo, diserahkan ke KPU. Untuk pemilihan wali kota Surabaya, Jawa Timur, pasangan yang diusung PD Perjuangan, Eri Cahyadi Armuji, mendaftar ke KPU hari ini. Mereka turut diantar Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur dan juga Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Saktibuwana, dan juga simpatisan PD Perjuangan yang memenuhi jalan menuju KPU. Di Kediri, Jawa Timur, putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang kini yakni Hanindito Himawan ikut bertarung di pemilihan bupati. Ia mendaftar hari ini bersama calon wakilnya Dewi Maria Ulfa. Hanindito mendapat dukungan seluruh parpol di DPRD Kabupaten Kediri yang berjumlah 50 kursi dan menjadi Medan. Hasil hitung cepat dari lembaga survei Carta Politika menempatkan Bobi Nasution, Aulia Rahman,
unggul atas pasangan Ahyar Salman. Pasangan Bobi Aulia berhasil merebut 55,29% suara, unggul dari Ahyar Salman yang mengantongi 44,71%. Masyarakat Kota Medan menunggu janji kampanye Bobi, terutama mengatasi masalah penyebab banjir dan menanggulangi dampaknya. Sedikit meniru mertuanya.